warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Putri Anggraini dengan NIM 2130109010 dari program studi pendidikan Islam anak usia dini UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan anak usia dini dari berbagai jalur, yaitu jalur formal, non formal, dan informal, serta filosofis, psikologis, dan sosiologis. Yang pertama yaitu jalur formal. Jalur formal yang dimana jalur ini bersifat terstruktur dan di bawah naungan pemerintah seperti TK dan RA. Yang kedua yaitu jalur non formal, di mana jalur ini tidak terstruktur dan tidak wajib seperti kelompok bermain dan TPA. Dan yang ketiga yaitu jalur informal, yang dimana jalur ini berada di lingkungan keluarga, orang tua mengasuh anak serta mengajak anak bermain di rumah. Adapun dasar filosofis pendidikan anak usia dini, yang pertama yaitu filosofis, yang dimana anak usia dini dipandang sebagai individu yang unik dan memiliki potensi yang besar. Yang kedua psikologis, anak usia dini belajar dari pengalaman langsung, pengamatan dan interaksi di lingkungan. Dan yang ketiga yaitu sosiologis, anak usia dini individu masyarakat, yang dimana pendidik berperan untuk mengajak anak interaksi dan hidup sosial di lingkungan masyarakat. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar manajemen lembaga pendidikan anak usia dini serta implementasi dalam kesatuan dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama itu ada kepemimpinan, di mana kepala sekolah bersifat terbuka serta melibatkan guru dan orang tua dalam mengambil keputusan. Yang kedua ada transparansi, yang dimana pengelola keuangan, sarana, dan program disampaikan secara terbuka kepada stakeholder. Yang ketiga efisien dan efektivitas, yang dimana sumber daya dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran. Yang keempat kepentingan terbaik anak, semua keputusan dan kegiatan mengutamakan kebutuhan dan perkembangan anak. Yang kelima berbasis mutu dan berkelanjutan, yang dimana lembaga terus melakukan pemberian layanan pelatihan kepada guru dan evaluasi. Yang keenam kontekstual dan kultural, yang dimana pengelolaan mempertimbangkan budaya lokal, koordinasi masyarakat dan lingkungan setempat. Yang ketujuh ada keterpaduan layanan, yang dimana menyelaraskan layanan gizi, kesehatan, psikososial, dan pendidikan dalam satu sistem. Dan yang terakhir itu pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan, pendanaan, dan pengawasan oleh lembaga pendidikan anak usia dini. Adapun implementasi dalam manajemen pengelolaan satuan PAUD, yang pertama yaitu perencanaan, yang dimana menyusun visi dan misi lembaga pendidikan anak usia dini sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kedua yaitu pengorganisasian, yang dimana menyusun keorganisasian seperti kepala sekolah, guru kelas, komite, dan administrasi. Dan ketiga itu pelaksanaan, yang dimana melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan prinsip bermain sambil belajar. Yang ketiga yaitu pengawasan dan evaluasi, dimana melakukan supervisi oleh kepala PAUD terhadap guru. Yang kelima yaitu pengelolaan SDM, yang dimana rekrutmen guru PAUD sesuai dengan kualifikasi. Yang keenam pengelolaan keuangan, yang dimana menyusun anggaran berbasis program atau RAPB. Yang ketujuh pengelolaan sarana dan prasarana, yang dimana menyediakan ruang belajar yang nyaman, bersih, serta ramah anak. Dan yang terakhir ada kemitraan dengan orang tua dan masyarakat, yaitu mengadakan kegiatan parenting education serta kunjungan rumah dan bazar PAUD. Baiklah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang kompetensi pendidik PAUD yang mencakup pedagogi, profesional, sosial, kepribadian, serta etika.
merupakan kegiatan seperti